Manusia hidup dan berkembang di lingkungannya masing-masing, baik secara alamiah maupun sosial. Dan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal untuk mencari kehidupannya. Hakikat manusia sebagai subjek lingkungan yang berperan dalam mengelola dan merawat lingkungan, dan ada juga hakikat manusia sebagai objek lingkungan yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang. Pengaruh timbal antara kondisi lingkungan dengan sosial budaya manusia atau suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mengambil sebuah dampak pada lingkungan dan sosial yang berasal dari ulah manusia. Dalam hal ini, pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan manusia karena buruknya sistem pengolahan limbah yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia sendiri. Pelestarian lingkungan hidup merupakan suatu kawasan atau daerah yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan makhluk hidup beserta unsur kehidupan lainnya, yakni udara, air, dan tanah. Di kota-kota besar, permasalahan lingkungan menjadi hal yang tidak mudah untuk diatasi, seperti halnya pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran itu terjadi akibat alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan, perusahaan, perumahan, dan juga pusat perbelanjaan. Seperti halnya di kota-kota besar, pencemaran menjadi polemik utama. Sejatinya, pencemaran terjadi akibat tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan kelestarian alam yang ia tinggali, pembalakan hutan, pembuangan sampah dan limbah ke sungai, pembuangan asap pabrik ke udara, mengubah fungsi lahan hijau menjadi lahan rumahan, merupakan sebagai contoh penyebab terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan tersebut tentu akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, ataupun kekeringan. Maka dari itu, diperlukan upaya dan tindakan melestarikan lingkungan untuk mengembalikan fungsi alam yang semestinya. Upaya dan tindakan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, melakukan sistem tebang pilih pada lahan hutan, yang dimana pohon yang sudah tua kita tebang dan menanam kembali pohon baru. Dan yang kedua, melakukan reboisasi dan penghijauan pada lahan pohon baru. Yang ketiga, mengatur sistem irigasi dan drainase atau pembangunan air dengan baik dan benar. Yang keempat, menggunakan barang ramah lingkungan. Yang kelima, memilah dan mengolah sampah agar lebih produktif. Yang keenam, melarang pembuangan limbah plastik ke sungai, laut, atau pantai karena akan mengganggu ekosistem. 7. Mempertahankan hutan lindung. 8. Menghemat penggunaan air, listrik, bahan bakar minyak atau BBM. 9. Menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Hal yang kecil namun membawa dampak yang besar. Hal tersebutlah yang dapat kita lakukan demi terjaganya lingkungan yang aman, sehat, dan bersih. Dan perlu kita ketahui, untuk melakukan hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas kita semua sebagai warga negara yang peduli akan lingkungan.